Kita akan membahas seputar timnas Indonesia. Di beberapa headline media kita bisa baca bagaimana Sintayong akhirnya diputus kontrak oleh PSSI, dan ini ditegaskan melalui Bapak Erick Thohir, dan kita akan saksikan nanti, mungkin nanti tanggal 12 ya kalau nggak salah, itu ada press conference ya. Nggak tahu nanti ya, apa yang akan diumumkan, tapi mungkin yaitu pemecatan sekaligus pengumuman pelatih baru timnas kita. Saya menduga PSSI mencoba menduplikasi apa yang dilakukan oleh timnas Pantai Gading pada tahun 2023 kemarin. Singkat cerita, timnas Pantai Gading yang bertindak sebagai tuan rumah di babak penyisihan kalah di 2 pertandingan pertama. Kemudian mereka melakukan perubahan dengan mengganti pelatih kepala dengan asisten pelatihnya saat itu, yaitu Emer Sefai. Dan kejutan pun terjadi ketika mereka berhasil lolos melalui peringkat ketiga terbaik. Mereka menang di pertandingan terakhir dan akhirnya lolos di babak selanjutnya. Keajaiban pun terus berlanjut sampai di final dan mereka keluar sebagai juara di akhir turnamen. Saya mengira PSSI mencoba meniru apa yang dilakukan Pantai Gading ini, namun secara realistis ya itu sangat berat. Ya meskipun berat, tapi kemungkinan tetap selalu ada ya. Apalagi kita bicara peluang timnas untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ya di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong juga perlu kita apresiasi ya, meskipun tidak banyak, dan apapun keputusan dari PSSI juga harus kita hargai, kita hormati, karena bisa jadi mereka sudah mempertimbangkan dengan matang dan bisa jadi ini jalan terbaik untuk Sintayong dan timnas Indonesia. Yang menarik, siapa selanjutnya yang akan menggantikan posisi Sintayong? Menurut pengamatan saya, dan saya kira kita sepakat bahwa yang seharusnya menggantikan Sintayong dalam situasi sekarang ini itu adalah Novarianto yang bertindak sebagai asisten. Dan ini juga hal yang sama terjadi bagaimana dengan Pantai Gading tadi kan. Namun saya nggak tahu apa yang terjadi di PSSI sana. Seperti yang kita bisa baca di beberapa media, ada 3 nama besar yang berpeluang untuk menjadi pelatih timnas Indonesia, seperti Louis van Gaal, Marco van Basten, dan Patrick Kluivert. Nama terakhir yang saya sebut sepertinya paling berpeluang ya untuk menjadi pelatih timnas kita nanti. Ini juga menarik meskipun masih sebatas rumor, bagaimana nanti seorang Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas kita. Mengingat bahwa reputasi dari Patrick Kluivert ini tidak bagus-bagus amat ya, dan tidak ada prestasi yang bisa kita banggakan untuk menjadikan dia sebagai pelatih timnas kita. Dari titik ini kita bisa mengkritik sekaligus mempertanyakan kinerja apa yang telah dilakukan oleh para scout yang ada di lingkungan PSSI. Mereka yang merekomendasikan para pemain untuk dinaturalisasi ataupun pemain lokal yang dipakai oleh pelatih, atau bahkan pelatih yang direkomendasikan untuk menggantikan Sintayong pun itu sepertinya tidak lepas dari peran para scout ini. Saya kira apa yang dilakukan oleh PSSI, kalau saya melihat sepertinya ya timnas kita ini ingin dijadikan seperti timnas Belanda dengan gaya khas total football. Tidak ada yang salah kalaupun itu mau dilakukan, tapi itu tidak realistis ya. Sekali lagi itu tidak realistis dengan apa yang ada di timnas kita, karena ciri khas dari gaya total football itu punya standar yang sangat tinggi dalam sepak bola, dan itu bagi saya seperti misi yang impossible ya, tidak mungkin. Jadi kita realistis saja bahwa PSSI itu harusnya mengadopsi atau meniru gaya permainan yang cenderung lebih bertahan. Artinya antitesa dari gaya total football yang selama ini kita kagumi itu harus kita pakai, yaitu gaya permainan yang cenderung bertahan dengan kata lain yang pernah dipopulerkan oleh timnas Italia, yaitu catenaccio. Jadi kalau kita mau pakai pola menyerang di level ASEAN itu masih sangat realistis, masih bisa lah, oke lah. Tapi kalau kita sudah naik satu level ke level Asia misalnya, itu sudah sangat sulit. Apalagi kalau sudah level dunia ya, itu sudah sangat sulit sekali. Kita di unggulan pertama aja bisa babak belur, apalagi hanya sebagai underdog, lebih parah lagi. Itu akan jadi bumerang. Kita bisa melihat sejarah negara-negara yang pernah mengejutkan dan bahkan keluar sebagai juara
dengan gaya permainan bertahan. Timnas Italia tidak perlu kita masukkan dalam kategori ini karena mereka sudah terbiasa dengan gaya permainan bertahan. Tapi kita bisa mengambil contoh dari timnas Yunani di mana mereka bisa berhasil keluar juara di turnamen Piala Eropa 2004, dan juga ada beberapa negara ya seperti timnas Latvia yang bisa memberikan kejutan di Piala Eropa. Kemudian ada Costa Rica di level Piala Dunia. Kesimpulan dari video ini, saya kira timnas kita perlu mengevaluasi ya, dan saran saya untuk PSSI, untuk Bapak Erick Thohir, kalau bisa dipertimbangkan ya Pak, untuk merekrut pelatih yang berasal dari Italia ataupun Jerman. Saya kira pertimbangannya karena secara mentalitas mereka sangat baik dan juga pengetahuan sepak bolanya juga tidak perlu kita ragukan. Cuma persoalannya apakah mereka mau apa enggak. Nah, itu tugas PSSI. Siapa tahu ada ya pelatih yang bagus dan bisa datangkan untuk bisa melatih timnas kita.